Halo, saya Zakia. Kali ini saya akan menjelaskan fakta-fakta menarik tentang Greenland. Greenland terletak di utara Kanada dan Amerika Serikat di antara Samudra Atlantik dan Samudra Antartika. Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Dan secara politik, Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Greenland memiliki status wilayah sebagai wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark pada tahun 1979 dan memperoleh pemerintahan yang lebih luas melalui Selke-Portman Age pada tahun 2009. Meskipun memiliki wilayah otonomi luas dan pengelolaan sumber daya alam, Greenland tidak sepenuhnya berdaulat sebagai negara merdeka karena sebagian urusan luar negeri harus menunggu persetujuan dari Denmark. Klarifikasi Greenland sebagai subjek hukum internasional. Greenland bukan termasuk subjek hukum internasional penuh. Seperti negara berdaulat lainnya, Greenland bisa dikatakan sebagai diplomatik sendiri, namun Greenland bisa dikatakan sebagai entitas non-negara internasional yang terbatas. Greenland dapat terlibat dalam organisasi perjanjian melalui Denmark. Kajian hukum yuridis. Teori dan prinsip negara di dalam hukum internasional atau Konvensi Montevideo 1933. Suatu entitas bisa dikatakan sebagai negara apabila memenuhi syarat yang pertama, memiliki populasi permanen. Greenland memiliki populasi sekitar 56.000 orang. Yang kedua, memiliki wilayah tertentu. Greenland memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi. Yang ketiga, memiliki sistem pemerintahan yang efektif. Greenland memiliki sistem pemerintahan lokal yang mengatur semua domestik. Yang keempat, mampu menjalin hubungan internasional. Nah, ini terbatas dikarenakan urusan luar negeri masih di bawah kontrol Denmark. Hak penentuan nasib sendiri atau self-determination. Berdasarkan Piagam Umum PBB, pada pasal 1 ayat 2 dan Deklarasi Umum PBB tahun 1514 menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Greenland bisa memilih hak untuk kemerdekaan mereka sendiri. Dan jika suatu saat Greenland memilih untuk kemerdekaan sendiri, maka Greenland termasuk sebagai subjek hukum internasional penuh. Praktik negara dan presiden internasional, contoh lainnya seperti Kepulauan Faroe atau juga bagian dari Denmark dan Puerto Rico atau wilayah Amerika Serikat menunjukkan bahwa wilayah yang belum sepenuhnya merdeka bisa memiliki kapasitas internasional terbatas. Pada status quo, dukungan Greenland sebagai subjek hukum internasional masih terbatas, di mana berdasarkan prinsip self-government dan kapasitas otonom yang masih berkembang, ini menunjukkan bahwa Greenland sudah bisa menjadi subjek hukum internasional terbatas dengan isu-isu tertentu seperti lingkungan dan hak-hak adat. Contohnya, Greenland mengikuti Arctic Council secara langsung. Nah, hubungan bilateral Greenland ini bisa dilakukan dengan persetujuan Denmark. Jika Greenland melakukan referendum suatu saat nanti dan menyatakan kemerdekaan, maka Greenland secara penuh menjadi subjek hukum internasional. Dan ini merupakan penerapan dari hak penentuan nasib sendiri dan praktik hukum internasional tersebut. Kesimpulannya, Greenland saat ini bukanlah negara karena berdasarkan hukum internasional pasal 1 Konvensi Montevideo mengisyaratkan bahwa suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, memiliki pemerintahan, dan memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Tetapi Greenland saat ini belum mengadakan hubungan dengan negara lain dikarenakan hubungan dengan negara lain masih melalui Denmark.